Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah pada tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Ida Rohmawati, mahasiswa PPG dalam Jabatan Pendidikan Agama Islam tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Salatiga dengan nomor induk 27020250137. Pada hari ini tanggal 26 Januari 2026 saya akan melakukan pembelajaran dalam rangka uji kinerja IMI Tarbiyatul Islam Karangan Puncel Kecamatan Buku Seti Kabupaten Pati. Mata pelajaran fikih kelas 3 dengan materi sholat sunnah rawatib. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak kelas 3, sebelum pelajaran kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ada yang ingin memimpin doanya? Ya, Bu. Ya, silakan dipimpin berdiri. Mari kita mengawali pelajaran hari ini dengan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kabarnya anak-anak semuanya? Alhamdulillah, tetap semangat, luar biasa. Allahu Akbar. Apa sudah sarapan semuanya? Sudah, Bu. Ya, baik, Ibu Guru absen dulu ya. Apa hari ini ada yang tidak masuk? Masuk semua, Bu. Nah, anak-anak, sebelum pelajaran kita mulai, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Jadi anak-anak silakan berdiri. Indonesia tanah airku, tanah padaku. Di sanalah aku berdiri,
minggu lalu? Sholat Jumat, Bu. Sholat Jumat, ya. Nah, sekarang Bu Guru bertanya, pernahkah kamu saat sholat di masjid atau di musola kalian pernah melihat orang-orang sholat padahal imam belum mulai sholat berjamaah? Pernah, Bu. Apakah kalian pernah melihat orang-orang sholat setelah selesai sholat fardu berjamaah? Pernah, Bu. Nah, tahukah kalian bahwa ada rahasia agar sholat fardu kita yang kurang khusyuk bisa menjadi sempurna di mata Allah? Ada yang tahu apa itu? Belum tahu, Bu. Belum tahu. Sekarang tujuan pembelajaran, ya, siswa mampu menjelaskan ketentuan sholat sunnah rawatib dengan benar. Yang kedua, mampu mendemonstrasikan tata cara sholat sunnah rawatib dengan tepat. Yang ketiga, yaitu mampu menganalisis sholat sunnah rawatib yang mengiringi sholat wajib dengan tepat dan benar. Ya, selanjutnya nomor 4, mampu mengelompokkan sholat sunnah rawatib yang mengiringi sholat wajib dengan tepat dan benar. Sekarang pengertian sholat sunnah rawatib. Ya, apa itu sholat sunnah rawatib? Ya, sholat sunnah rawatib adalah sholat sunnah yang dikerjakan sebelum atau setelah sholat fardu. Yang kedua, sholat ini berfungsi menyempurnakan kekurangan dalam sholat wajib. Sekarang macam-macam sholat rawatib. Ya, sholat sunnah rawatib itu dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu qobliyah, yang kedua ba'diyah. Qobliyah itu, ya, dia sholat sunnah yang dilakukan sebelum sholat fardu. Itu namanya qobliyah. Ya, contohnya 2 rakaat sebelum sholat subuh. Nah, sekarang yang ba'diyah. Ba'diyah itu adalah sholat sunnah yang dikerjakan sesudah sholat fardu. Contohnya 2 rakaat sesudah sholat zuhur. Itu contohnya. Sekarang waktu sholat rawatib. Sekarang waktunya, ya, waktu sholat rawatib, Bu. Waktunya kapan? Ya, waktu qobliyah yaitu 2 rakaat sebelum subuh. Ba'diyahnya tidak. Ya. Oke. Terus yang kedua yaitu 2 atau 4 rakaat sebelum zuhur. Ba'diyahnya 2 atau 4 rakaat setelah zuhur, ya. Yang ketiga yaitu 4 rakaat sebelum asar dan sesudahnya tidak ada, ya. 2 rakaat sebelum maghrib. Ba'diyahnya 2 rakaat setelah maghrib. Terus selanjutnya 2 rakaat sebelum isya dan 2 rakaat setelah isya, ya. Ini ada sholat fardu yang sholat sunnah rawatib tidak boleh dikerjakan setelahnya, yaitu setelah sholat subuh dan setelah sholat asar. Itu tidak diperbolehkan sholat sunnah rawatib. Hanya 2 saja itu, ya, yang tidak boleh. Terus keutamaan sholat sunnah rawatib. Nah, keutamaannya apa? Keutamaannya yaitu yang pertama, sebagai penyempurna sholat wajib. Yang kedua yaitu memperbanyak pahala. Lanjutnya
penggugur dosa, ya. Terus selamat dari api neraka. Selanjutnya mendapatkan surga. Yang kelima yaitu meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang praktik sholat rawatib. Praktiknya yang pertama yaitu niat dan berdiri tegak. Niat, ya, kalau sebagian berniat dulu, qobliyah niat dulu, ya, niat sholat sunnah qobliyah. Terus lanjutnya takbiratul ihram. Takbiratul ihram ada yang tahu bunyinya bagaimana takbiratul ihram? Allahu Akbar. Namanya takbiratul ihram. Yang ketiga yaitu bersedekah sambil membaca doa iftitah, Al-Fatihah dan surah pendek. Membaca doa iftitah sudah bisa semua, ya? Sudah. Terus Al-Fatihah dan surah pendek, ya. Terus selanjutnya ruko. Ruko sudah bisa bacaan ruko? Sudah. Nah, terus selanjutnya yaitu i'tidal. I'tidal itu apa, Bu? I'tidal itu adalah bangun dari ruko setelah ruko, ya. Itu namanya i'tidal. Terus selanjutnya sujud. Sujud pasti sudah tahu, ya, sudah tahu semua, ya, anak-anak, ya. Ya, terus selanjutnya dan seterusnya seperti sholat biasa, seperti sholat fardu 5 waktu yang kalian kerjakan, seperti itu, ya. Nah, sekarang setelah tadi Bu Guru Bu Guru sudah memberikan penjelasan tentang sholat sunnah rawatib, ya, ada qobliyah, ada ba'diyah. Nah, sekarang mari bersama-sama kita simak video berikut ini. Simak baik-baik. Assalamualaikum teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga teman-teman senantiasa sehat dan tetap semangat belajar, ya. Oh iya, sebelum belajar kita baca doa dulu agar ilmu yang dipelajari karena bermanfaat. Angkat tangannya, ya.
yang sangat awal itu sunnah. Contohnya apa saja sih? Kita lihat ke kamera tadi ya. Pertama telah ikut tampilkan tadi, di sana ada sholat wajib qabliyah dan ada sholat wajib ba'diyah. Nah, mana saja sih yang merupakan sholat sunnah muakkad dan yang mana juga yang merupakan sholat sunnah bagi muakkad. Sholat sunnah muakkad akan ibu nanti dengan di kamera ya. Untuk sholat sunnah bagi muakkad akan ibu nanti dengan di kamera kuning. Teman-teman, ya sholat sunnah rawatib itu seperti apa ya? Sholat sunnah rawatib qabliyah dan sholat sunnah rawatib ba'diyah niatnya berbeda. Di sini ibu mau mencontohkan niat sholat sunnah rawatib untuk sholat zuhur. Yang pertama, sholat sunnah rawatib qabliyah. Bunyinya adalah usolli sunnatan zuhri rak'ataini qabliyatan lillahi ta'ala. Yang kedua, sholat sunnah rawatib ba'diyah. Bunyinya adalah usolli sunnatan zuhri rak'ataini ba'diyatan lillahi ta'ala. Jangan lupa melakukannya dan referensinya harus lengkap dibaca. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak, setelah kalian tadi menyaksikan video, ya, video pembelajaran tadi, apakah ada yang ingin dipertanyakan? Ada yang mau tanya? Saya Bu, Ya. tadi apa Bu yang dimaksud qabliyah dan ba'diyah? Nah, tadi apa yang dimaksud dengan qobliyah dan ba'diyah? Nah, mungkin teman-teman yang lain ada yang ingin menjawabnya? Saya Bu, Ya, qabliyah itu sebelum, ba'diyah itu sesudah. ya, tepuk tangan. Ya, tadi sudah ada yang apa? Yang bertanya sudah materi. Ya, sekarang Bu Guru mau kasih tugas. Oke, anak-anak, sebelum kita memulai melanjutkan pelajaran, kita bikin terlebih dahulu. Silakan berdiri. Kita mulai. 1, 2, 3. Silakan duduk kembali. Oke, anak-anak, sekarang kita tugasnya yaitu membuat proyek tabel sholat sunnah rawatib. Nah, tugasnya ini dikerjakan secara berkelompok. Ya, silakan diambil salah satu perwakilan dari kelompok sholat maghrib. Sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar,
terakhir yaitu sholat Isya. Ya, ini dipotong, ditaruh sini, disesuaikan ya. Terus yang pembeliannya itu yang mana saja? Kemudian ditaruh di sini. Itu yang pembelian yang mana? Kita masuk kiri ya. Dipotong terus ditempelkan. Ya. Pakai jempol. Nah, boleh. Bagaimana anak-anak? Apa sudah selesai semua? Kalau sudah, sekarang dipresentasikan ya. Maju ke depan satu kelompok, satu perwakilan ya. Dipresentasikan. Kalau misalnya yang sholat subuh, berarti hanya mempresentasikan hanya sholat subuh saja. Oke, dari kelompok mana dulu? Dari kelompok subuh terlebih dahulu. Silakan perwakilan satu anak presentasi ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Maghrib akan mempresentasikan proyek kami sholat wajib maghrib. Memiliki 2 rakaat sholat sunnah, qobliyah dan 2 rakaat sholat sunnah ba'diyah. Sudah? Ya, silakan duduk. Tepuk tangan. Selanjutnya yaitu kelompok dari sholat Isya. Silakan dipresentasikan ke depan. Wes. Ayo, langsung salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Isya akan mempresentasikan proyek kami. Sholat wajib Isya memiliki 2 rakaat sholat sunnah qobliyah dan 2 rakaat sholat sunnah ba'diyah. Sudah? Sudah duduk. Tepuk tangan. Ayo, lanjutnya. Speakernya yang mana itu? Suara. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Duhur akan mempresentasikan proyek kami. Sholat wajib duhur memiliki 2 rakaat. Sholat sunnah qobliyah dan tidak terdapat sholat sunnah ba'diyah. Sudah? Sudah, silakan duduk. Tepuk tangan. Bagaimana pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan? Bagaimana idemu ke depannya? Apakah menyenangkan? Ya, baik. Sekarang guru mau kasih evaluasi ya. Ini tolong dikerjakan satu persatu.
Sudah mendapat evaluasi semua? Sudah selesai? Ketua kelasnya mengumpulkan tugasnya. Sudah. Baik anak-anak, karena kita sudah selesai, sudah bisa menyelesaikan proyeknya dengan baik. Nah, makanya sekarang kita tepuk tangan. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari sholat duha ya. Minggu depan kita akan mempelajari sholat duha. Dengan anak-anak, pelajarannya kita akhiri sampai di sini ya. Sampai ketemu minggu depan ya. Kita akhiri pelajaran hari ini dengan berdoa. Ada yang memimpin doa lagi? Saya, Bu. Ya, silakan. Mari kita mengakhiri pelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Allah